Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Faisal Putra Hermawan. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan IT tutorial mengenai nekrotik. Ya. Jika pada sebelumnya kita sudah mempelajari cara subnetting, IP address, dan yang lain-lain, sekarang eh, kita akan lanjut belajar cara mengatur user atau user management. Nah, fungsinya apa user management? Seperti by defaultnya router mikrotik ini, jika kita ingin masuk ke dalam apapun itu, mengakses router kita, meremote router kita, username-nya itu secara defaultnya itu admin dan passwordnya 0. Seperti yang bisa kita lihat, loginnya admin, passwordnya 0. Kita connect, nah dia bisa masuk begitu. Nah, hal ini sangat berbahaya untuk keamanan. Mengapa? Karena hal ini bisa menyebabkan jika ada nanti misalkan orang lain yang mau membobol router kita, dia hanya memerlukan informasi mengenai MAC address dan juga IP address dari router kita. Karena user kita itu passwordnya 0. Nah, itu sangat berbahaya. Nah, sekarang di sini kita akan belajar cara membuat password dan juga yang lainnya. Sekarang kita buka menu sistem. Untuk user management ada di menu sistem. Lalu di paling bawah, kedua sebelum paling bawah, ada yang namanya users. Diklik. Nah, seperti yang bisa kita lihat, ini adalah sistem default user, yaitu admin dan grupnya full. Nah, sebelum kita lanjut, jadi di dalam user management itu ada beberapa tipe grup. Ya, di user management itu ada beberapa tipe grup atau beberapa tipe dari user. Secara dasarnya tipe-tipe user di mikrotik itu terbagi menjadi 3, yaitu full, write, dan read. Nah, cara ngeceknya ada di menu grup ini samping users. Nah, di sini seperti yang bisa kita lihat ada grup full, read, sama write. Nah, bedanya apa? Bedanya grup full ini dia apa sih namanya? Grup full ini tuh dia bisa melakukan semua konfigurasi yang ada di Winbox ini. Nah, jadi misalkan konfigurasi IP address, dia bisa melakukannya. Dia bisa menambahkan user baru juga. Konfigurasi IP address dia bisa, konfigurasi DHCP server bisa, konfigurasi firewall dia bisa, konfigurasi user baru juga bisa. Seperti yang bisa kita lihat ini di grup full, dia bisa menonaktifkan sebuah user, mendisable maupun menghapus atau menambahkan. Nah, sekarang kita akan mencoba membuat ketiga grup-grup ini dengan user yang berbeda. Sekarang kita coba untuk grup full, namanya full dan grupnya full. Jangan lupa diarahkan ke full. Passwordnya satu, deploy. Oke. Nah, sekarang kita akan lanjut membuat tipe user write. Namanya write. Grupnya juga write. Passwordnya 2, confirm passwordnya 2. Apply. Oke. Nah, sekarang kita lanjut untuk membuat tipe user yang ketiga, yaitu tipe user read. Read, grupnya juga read, passwordnya 3. Nah, seperti yang bisa kita lihat di user list kita sudah terbuat user-user yang tadi sudah kita konfigurasi, yaitu tipe user full, read, dan juga write. Sekarang kita akan mencoba melihat perbedaannya. Kita masuk dulu ke tipe user full di session, disconnect. Nah, kita akan coba masuk ulang. Login ini nama username-nya yaitu full, dan passwordnya tadi untuk password full kita setting 1. Connect. Nah, lihat dia bisa. Nah, seperti yang tadi saya sudah jelaskan, tipe user full bisa melakukan semua konfigurasi. Misalkan di sini IP address, lihat.
dia bisa menghapus, dia bisa mendisable, mengenable, menghapus, dan juga bisa menambah suatu konfigurasi baru. Nah, gini. Jadi tipe user full dia memiliki kendali penuh atas router yang dia remote. Dia juga bisa, dan tipe user full ini dia juga bisa melakukan konfigurasi, menambahkan user baru. Nah, sini kita lihat nih, tipe user dia bisa mendisable, bisa mengenable, menghapus, dan juga menambahkan user baru. Nah, seperti itu kira-kira untuk tipe user full. Sekarang kita akan lanjut ke tipe user yang selanjutnya, itu tipe user write. Disconnect lagi. Untuk user loginnya, nama tipe user write-nya, passwordnya tadi, namanya tadi kita setting write, dan passwordnya tadi juga kita setting 2. Dan kita connect. Nah, di tipe write, bedanya tipe write dengan tipe full, yaitu tipe full dia memiliki kendali penuh, seperti dia bisa melakukan konfigurasi baru di setiap fitur, dan juga tipe full itu dia bisa menambahkan user baru untuk mengakses router. Nah, tapi bedanya di tipe write, dia bisa melakukan semua konfigurasi juga, seperti misalkan menambahkan IP address ini. Tuh, sekalian dia bisa mendisable, enable, hapus, ataupun nambah. Nah, apply, oke. Nah, sekarang kita bakal coba, tapi bedanya tipe write dengan tipe full yaitu di sini dia bisa menambahkan konfigurasi baru di setiap fitur, tapi user write dia tidak bisa menambahkan user baru. Kita coba lihat sistem users. Nah, tuh, yang kita lihat menu-menu untuk mendisable, enable, hapus, dan tambah itu dia tidak nyala. Tandanya itu tidak bisa digunakan. Ya, di tipe write kita tidak bisa menghapus, menambahkan, mendisable, atau mengenable suatu konfigurasi. Itu bedanya. Nah, jadi tipe write ini misalkan ada teman yang mau ngakses router kita. Misalkan dia bilang dia mau nambahin ini, mau ngebantuin kita konfigurasi sesuatu yang kita tidak ketahui. Nah, kita bisa ngasih mereka user right agar mereka tidak menambahkan secara diam-diam user baru, misalkan user full gitu, dia tiba-tiba nambahin passwordnya 0, jadi nanti bisa diakses lagi sama dia, bisa diotak-atik lagi sama dia. Nah, kita bisa memberikan user right ini sebagai pilihannya, solusinya. Sekarang kita bakal lanjut ke tipe user yaitu read. Kita disconnect, login ya, kita ganti ke read. Passwordnya tadi kita setting 3 ya, kita konfigurasi 3. Kita connect. Nah, dia masuk. Nah, tipe read atau user read ini lebih sering dikenal dengan tipe user monitor. Mengapa? Kan tadi di tipe user full sama tipe user write dia bisa melakukan konfigurasi seperti konfigurasi IP address dan lain-lain. Tapi bedanya di user write dia tidak bisa menambahkan user baru, seperti itu kan. Nah, kalau bedanya di tipe user read ini, dia tidak bisa konfigurasi apapun. Jadi dia hanya bisa melihat-lihat konfigurasi yang udah ada di router kita. Misalkan di menu IP address. Nah, seperti bisa lihat, semuanya tidak nyala. Fitur-fitur untuk mendisable, enable, hapus, dan menambahkan konfigurasi baru, dia tidak nyala. Artinya fitur-fitur tersebut tidak bisa kita gunakan. Jadi kita hanya bisa melihat, oh konfigurasi ini, oh aman. Ya, itu kita misalkan lihat QoS, oh lagi mati, lagi terdisable, oke aman. Terus misalkan kita ngelihat wireless, oh ini lagi nembak, lagi running, interface-nya oke aman. Dia nggak bisa konfigurasi apapun. Dia bisa buka, tapi dia nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa ditambahin, nggak bisa dibuka apapun.
Nah, seperti itu. Sebentar ya, ada kendala. Nah, nah sekarang kita cek di menu sistem user. Nah, tipe write dia juga tidak bisa melakukan konfigurasi apapun, entah itu nambahin user baru, disable, enable, atau menghapus seperti itu. Nah, sekarang kita bakal lanjut cara tutorial cara menambahkan grup baru. Kan tadi kan seperti yang bisa kita lihat grup ini udah ada defaultnya ya, it full, read, sama write. Sekarang kita bakal coba bikin grup bikinan kita sendiri. Tapi sebelum itu kita masuk ke tipe user full dulu. Misalkan di sini saya akan menggunakan admin. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke menu sistem user. Nah, sekarang di menu grup. Nah, ini kita di grup yang kita bikin nanti, kita bisa sesuka hati kita memasukkan hak-hak apa saja yang bisa diakses. Tinggal klik tambah. Nah, misalkan nama grupnya tuh TKJ. Misalkan kita bakal memberikan dia akses buat kita akan memberikan semua akses untuk grup TKJ, tapi bedanya kita tidak akan memberikan dia akses untuk meremote router kita melalui website atau melalui webfig. Nah, kita checklist semuanya kecuali yang web. Sekarang di apply, oke. Nah, sekarang setelah kita oke, user groups TKJ, groups TKJ sudah masuk ke user list yang tadi kita buat. Sekarang kita masuk ke user lagi, kita tambahkan, misalkan namanya TKJ, grupnya ganti ke grup yang tadi sudah kita buat, itu TKJ ini, namanya bebas. Passwordnya, misalkan passwordnya TKJ. Nah, sudah dibuat, sekarang kita coba masuk. TKJ. Nah, seperti yang bisa kita lihat, dia masih bisa masuk ke Winbox karena di setelan group yang tadi konfigurasi grup buat grup TKJ tadi, di checkboxnya Winbox itu kita checklist. Nah, sekarang kita bakal coba mengakses router kita melalui yang namanya webfig. Kita buka Google Chrome. Nah, untuk mengakses WinBig kita ketikkan, untuk mengakses webfig kita ketikkan IP dari router kita. Ini 192.168.1. Nah, seperti kita lihat, sorry, bentar. Nah, di sini masih bisa karena seperti yang bisa kita lihat nih. Di sini tuh admin. Oh, admin yang masuk ke itunya. Sekarang kita coba ganti, klik yang ini, kita disconnect dulu. Nah, ya, lihat admin. Di sini kita masih bisa masuk karena user login yang kita gunakan masih admin. Sekarang kita coba ganti ke TKJ. Password juga TKJ. Login. Tuh, authentication valid, invalid, failed gitu. Nah, karena mengapa? Kita coba sekali lagi. Nah, dia tidak bisa. Kan TKJ nih. Nah, user loginnya TKJ, passwordnya juga TKJ. TKJ. Enter. Nah, dia juga nggak bisa. Padahal password sama username udah benar. Nah, hal ini disebabkan ketika kita membuat grup list, ketika kita membuat grup TKJ, hak grup TKJ untuk mengakses router dari webfig itu tidak kita berikan. Tapi misalkan tapi untuk di admin, user admin, passwordnya 0 kan, jangan admin dah. Kita coba misalkan full full yang tadi sudah kita buat, passwordnya 1. Nah, kita login. Nah, dia bisa masuk. Beda halnya dengan tadi yang TKJ. Nah, hal ini dikarenakan untuk grup list TKJ tadi tidak kita berikan.
Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih banyak telah menonton video tutorial dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.